Tidak, saudara-saudara. Dia itu lebih jujur daripada saya. Dia lebih kaya, dia lebih punya waktu dibandingkan saya, saudara-saudara. Begitu tahun yang kedua maju, saudara-saudara, dia bohong, saudara-saudara. Pilih dia, saudara-saudara. Jangan saya. Berarti kan nggak ada dorongan yang kuat. Mohon maaf kalau di sini ada ketua RT ya. Kalau tadi ngobrolnya sama ketua BKK di sini ya. Bapak ya. To be, to have, dan valensi ini. Tetapi rumus motivasi to be, to have, dan valensi adalah benar. Tapi rumus ini akan menghambat proses menjadi seorang expert, bahkan bisa mencelakakan dalam jangka panjang. Kalau Anda pakai rumus ini, selain kemudian bisa mencelakakan, hasilnya warna putih tadi, bukan warna merah. Kira-kira mana yang bisa menjadi problemnya kalau kita naikkan itu bisa menjadi problem? To be, to have, atau valensi? Ya, to have. Kenapa? Karena ternyata to have yang dominan itu bisa menjadi perangkap buat kita. Orang-orang yang dipanggil KPK urusannya dengan apa? Apel Washington, apel Malang urusannya dengan apa? Maka rumus, Pak, kalau saya Pak, insya Allah Pak, nggak akan korupsi Pak. Insya Allah saya nggak pakai cara negatif. Kenapa? Saya rajin ke masjid Pak, saya rajin ke gereja Pak. Apa Pak kalian jidat saya hitam? Jidat saya bukti palsunya Pak. Oh saya bilang kalau ada jidat hitam, kalau warna hitam itu ciri orang soleh. Yang paling soleh orang Afrika, seluruh tubuhnya hitam. Saya ini juga ketua profis Pak di IPR ini Pak. Maka nggak mungkin saya pakai cara negatif, mungkin. Anda tidak menggunakan cara-cara negatif. Tapi yang to have-nya dominan itu bisa menjadikan apa? Orang itu transaksional. Dikasih pekerjaan pertama, ini tolong kamu lakukan. Pertanyaannya, pertama Pak, Wanitiro. Wah ini proyek ini dari Pak JE. Sorry ya, kali ini nggak ada Pak. Makan tuh proyek. Orangnya menjadi transaksional, orangnya menjadi hitung-hitungan. Misalnya sekarang, PLN Pusat mengadakan contoh, oke ini ada pada proyek senilai 100 miliar. Orang-orang yang berpikir to have, pikiran pertamanya apa? Gue dapat berapa ya? 1% dari 100 miliar sudah 1 M. Akhirnya besoknya dia datang kepada direktur operasi. Pak ngomong-ngomong kalau saya kerjakan proyek ini dapat berapa? Sorry ini pilot proyek ini, ya nggak bisa, nggak ada ini, hanya ganti transport sebulan 1 juta dan proyek ini 6 bulan. Berarti yang dapat 6 juta. Bayarannya berapa? 1 juta. Akhirnya dia datang. Mohon maaf namanya pajak itu. Pak, proyeknya jangan dikasih saya Pak. Kasih pajak itu aja Pak. Kelihatannya dia wajahnya lebih ikhlas dibandingkan saya Pak. Proyek itu diambil sama pajak itu. Temennya yang ambil sebulan 1 juta, mending ngoceh. Mana tuh proyek. Tapi Pak Jatmiko ini menjadi seorang expert. Pertanyaan pertama Pak kepada direktur operasi, Pak kalau saya ambil proyek ini apa yang bisa saya bekerja dengan siapa? Oh Anda bisa bekerja dengan konsultan hebat di Indonesia, bahkan konsultan hebat dari luar negeri. Anda bisa bertemu GM seluruh Indonesia, Anda bisa ketemu dengan direksi kapan saja, bahkan Anda mau ketemu menteri pun kami fasilitasi. Orang yang berbeda expert adalah ambil, memang belum dapat uangnya, tapi belum dapat. Dan setelah 6 bulan proyek itu berhasil, kira-kira apa Pak Jatmiko naik, walaupun mungkin dapatnya cuma 6 juta. Tapi hidup ini bukan hanya aset yang terlihat saja. Hidup ini ada intangible aset di dalam diri kita yang itu tidak terlihat, yang itu nilainya bisa lebih besar. Maka rumus yang kami usulkan bukan to be kali to have kali valensi. Rumus yang kami usulkan adalah ini. Apa artinya? Kalau Anda ingin menjadi seorang expert, maka mulai hari ini fokus pada 2 hal saja, yaitu to be valensi, to be valensi. Cuekin to have. Kenapa? Karena ternyata kalau kita fokus pada to be valensi kita naikkan, gimana dengan to have-nya? To have-nya naik. Ya. Kalau kita fokus pada to be valensi, mana buktinya Pak? Buktinya Michael Jordan. Fokus pada to be prestasi dia. Kemampuan yang ditingkatkan dia. Apa yang dilakukan? Dia sadar usianya makin tua. Maka kemudian sehari teman-temannya latihan 3 jam, dia 6 jam. Dan bukan hanya itu, dia sadar kalau lari di sana kemari mudah capek karena usianya makin tua. Apa yang dia lakukan? Lemparan dari jarak jauh, lemparan 3 angka basket. Dan akhirnya dia menjadi legenda basket. Dan dia menjadi olahragawan terkaya ketiga setelah Tiger Woods dan dari PK. B.J. Habibie fokus pada to be valensi, ikut punya 46 paten. Yang dengan 46 paten itu sebulan dia penghasilannya miliaran. Dan dengan miliaran itu dia punya Habibie Center, dia nggak pusing. Begitu juga B.J. Habibie, begitu juga Bill Gates. Fokus pada to be valensi, ikut
orang terkaya di dunia. Tapi walaupun dia orang terkaya di dunia, banyak wanita yang tidak mau menjadi istrinya. Kenapa? Karena dia salah menamakan perusahaan. Sudah Microsoft lagi. Mana ada wanita yang mau? Ya? Harusnya nama perusahaan itu Big and Strong. Bila perlu Law. Nah ini Microsoft. Bahasa Jawanya mengkerut. Sadar kalau ahli di sana kemarin udah capek karena usianya makin tua. Apa yang dia lakukan? Lemparan dari jarak jauh, lemparan di angka basket. Dan akhirnya dia menjadi legenda basket. Dan dia menjadi olahragawan terkaya ketiga setelah Tiger Woods dan David Beckham. B.J. Habibie fokus pada tubing valensi itu hebat ikut. Punya 46 paten. Yang dengan 46 paten itu sebulan dia penghasilannya miliaran. Dan dengan miliaran itu dia punya Habibie Center, dia nggak pusing. Begitu juga B.J. Habibie, begitu juga Bill Gates. Fokus pada tubing valensi itu hebat ikut. Jadi orang terkaya di dunia. Tapi walaupun dia orang terkaya di dunia, banyak wanita yang tidak mau menjadi istrinya. Kenapa? Karena dia salah menamakan perusahaan. Sudah Microsoft lagi. Mana ada wanita yang mau? Ya? Harusnya nama perusahaan itu Big and Strong. Bila perlu Law. Nah ini Microsoft. Bahasa Jawanya mengkerut. Boleh dikasih contoh yang lain Pak? Oke. Saya kebetulan penggemar sepak bola. PSSI lagi cabut malu. Kalau saya terpilih ketua PSSI, langkah pertama yang saya lakukan apa? Saya ganti pelatihnya. Dan saya ingin pelatih PSSI itu Jose Mourinho. Ada yang hobi sepak bola sih? Siapa namanya Pak? Pak Sugiono, tolong berangkat ke Spanyol, ke Real Madrid, bilang sama Jose Mourinho, pelatih PSSI bayarannya 1 miliar per bulan. Berani, lumayan jalan-jalan ke Spanyol. Ya, kemungkinannya berhasil. Kemungkinannya kecil atau besar? Kecil kan? Nggak pantas Jose Mourinho dibayar 1 miliar per bulan. Kenapa? Karena oleh Real Madrid dia sudah dibayar 157 miliar setahun. Sekarang kita datang nawarin 1 miliar per bulan. Pantas nggak? Nggak pantas. Kenapa Jose Mourinho dibayar 1 miliar per bulan nggak pantas? Karena dia sudah menjadi seorang expert. Tubinya prestasinya sudah terbukti. Bahwa FC Porto, Chelsea, Inter Milan, sekarang Real Madrid nilainya susah dikejar. Bahkan sudah masukin 100 gol untuk divisi Spanyol. Baru dimasukkan 27. Valencia berapa pemain hebat dari satu tim bukan pekerjaan mudah. Maka nggak pantas dong dibayar 1 miliar per bulan. Tiba-tiba Pak Sugiono datang nemuin saya, Pak Jamil, pelatihnya jangan Jose Mourinho deh. Kenapa? Terlalu mahal Pak. Terus saya punya kenalan Pak, bayarannya cukup 1% dari Jose Mourinho, 10 juta per bulan. Siapa namanya Pak Sugiono? Asep Surasa. Kira-kira saya lupa. Saya akan bilang Pak Sugiono, biasanya kalau yang namanya diulang-ulang itu tukang kredit. Orang Tasik. Ya kan orang Tasik namanya diulang-ulang. Wawan Gunawan, Bin Saifuddin, Asep Surasep. Teman saya dari kuliah namanya Kim Nanjak. Jadi kalau dia buat nama Kim pangkat 3 Nanjak. Teman kuliah saya yang namanya Tono Mas Tono S. Kamu sudah Tono Mas Tono lagi. S-nya Sutono. Jadi lupa di Garut. Maka walaupun Asep Surasep bayar 10 juta per bulan saya mau? Nggak, kenapa? Saya belum tahu valensinya. Saya belum tahu apakah dia ekspert atau tidak. Mohon maaf yang tadi namanya orang Sunda ya. Cuma kalau orang Sunda namanya kan diulang-ulang. Makanya kalau orang Sunda lahir tanggal 10 bulan 10 tahun 2010. Siapa namanya? Ten Surenten. Kalau nama orang Jawa itu disesuaikan dengan kondisi. Anaknya lahir bulan purnama, anaknya namanya kalau waktu ibunya hamil sakit-sakitan, kemudian lahirnya sehat, anaknya namanya Selamat atau Untung. Lahir di musim hujan, anaknya namanya Pukul ya. Hamil sakit-sakitan, begitu lahir lancar, lucu banget. Anaknya biasanya namanya Turasman, Metu Waras Aman ya. Itu orang Jawa. Kalau orang Sunda diulang-ulang. Maka walaupun Asep 10 juta per bulan saya mau? Enggak. Kenapa? Karena
karena dia belum menjadi seorang expert. Maka pulang dari sini nanti tentukan Anda itu mau expert di bidang apa. Kalau disebut nama Anda itu, oh itu ahli pembangkit listrik, atau ahli reaktor nuklir, atau ahli apa, terserah Anda, itu pilihan Anda. Harus menentukan supaya apa? Jelas. Karena kalau orang nggak tentukan hanya apa? Ya kerja sama Senin sampai Jumat, rumah, mobil, kantor, kantor, mobil, rumah, mobil, kantor. Satu balas dendam itu